viral sekali makin niki ya makin kan viral istilah tapi ke dewan-dewan niki kan ke dewan-dewan ke jadi deskripsinya asal katanya adalah dewa. Oke. Dewa. Jadi orang yang mengalami perilaku istilahnya kedewaan niki yang dinamakan dengan kedewan-dewan. Jadi asal katanya ke dewa. Nah, kita kan ampun uning bagaimana sifat-sifat dewa. Jadi begitulah perilaku kalau orang yang betul-betul mengalami kedewan-dewan. Jadi perilakunya memang agak aneh karena ketika kekuatan yang suci ini masuk ke tubuh kita, karena wadah kita niki, tempat kita niki dipinjam, jadi kan tidak seimbang. Kesadaran kita niki kadang kebiat-kebiut niki, kinten. Akeh sane menafsirkan atau memahami atau mengartikan kedewan-dewan ke ora hange budu-buluhan nggih. Oke, karena mungkin ada beberapa oknum orang yang ngaku kedewan-dewan tetapi tidak sesuai dengan perilaku. Dan perilakunya di dalam kesehariannya, perilaku terhadap tetangga dan orang lain. Nah, niki menimbulkan kontroversi dan lain. Makanya banyak sana bingung cen kaden saja, ini sana ke dewan-dewan cen kaden ten, malah orang sajaan ten ke dewan-dewan. Nah, pertanyaannya napi seh ke dewan-dewan ke. Nah, niki pangten nyanan nepok anak makamen sewai-wai maudeng sewai-wai. Nah, niki istilahnya irage hidup niki sing dadi bestelalu membuyi ngajak kehidupan orang gitu. Niki. Karena hanya mereka yang tahu. Saja tensinya kan hanya mereka yang tahu. Yang ceritian tembani membuyi. Kita jekuni gitu, gitu. Tembani membuyi anak. Ari Ardian Swastiastu Pak Juru Salam Rahayu metaken niki punapi carane membedakan sane yakti utawi pangten bingung dia menafsirkan. Nah niki nak sane sampun patut niki baosang karena tiang pernah mengalami tahun 2004 niki pernah mengalami, termasuk yang kemarin tiang unggah niki Pak Madi Wiranatu niki yang dulunya orang niki rasional sekali, jadi selalu berpikiran logiknya makin. Ketika semesta sudah memanggil, leluhurnya memanggil, panggilan jiwanya datang. Nah, selogik apapun kita berpikir ini kalah dengan hal-hal yang tak rasional. Gitu. Tidak bisa nih kan. Ya mungkin Pak Madi nih kesana kemarin dia unggah nih ke teman baik dia. Ragani juga pernah mengalami kedewan-dewan selama 3 bulan. Dan tiang pun banyak mendapatkan ilmu dari apa yang dia sampaikan. Banyak tiang dapat ilmu. Makanya tiang suka sekali yening ada nak kedewan-dewan ke. Tapi yang betul-betul kedewan-dewan. Tiang sangat senang karena di sana akan banyak ilmu-ilmu yang tidak ada di sastra, mungkin tidak ada. Jadi ilmu rahasia ini banyak kita dapat di sana. Karena orang yang kedewan-dewan, nah niki cirinya niki yang pernah tiang alami
Dan dari beberapa orang juga, dari beberapa orang juga yang pernah mengalami ini, ciri-ciri orang-orang yang betul-betul mengalami ke dewan-dewan. Oke. Dari perilakunya, ini memang kalau dikatakan aneh ya aneh. Aneh memang. Makanya orang yang mengalami ke dewan-dewan itu tidak sedikit dari mereka dikatakan gila dari segi psikolog dan psikisnya, tidak sedikit gitu. Karena orang yang mengalami ke dewan-dewan, yang betul-betul ke dewan-dewan, dia bisa mendengar sesuatu hal yang gaib, bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat secara manusia normal. Dia bisa melihat semuanya, bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang gaib. Jadi yang diragu manusia normal, kalau kita manusia normal ini kan kita hanya bisa, batas pandangan kita hanya kepada objek, ya. Tetapi objek subjeknya ini kita tidak pernah lihat. Nah, dia betul-betul memiliki daya sensitif yang luar biasa, intuisi, insting yang luar biasa, bahkan bisa merasakan, memahami apa yang orang lain pikirkan. Itu betul-betul ke dewan-dewan. Nah, jadi karena dia bisa berbicara dengan hal-hal yang gaib, kadang ngumi pedidina, ngomong pedidina, jadi berbicara sendiri, padahal itu ada sesuatu sosok yang dia ajak bicara, gitu. Nah, orang lain yang memiliki batas normal, jadi dengan melihat sesuatu yang aneh tersebut, jadi mengira orang itu adalah psikisnya rusak, ya. Jadi dikatakan tidak normal. Makanya tidak sedikit orang yang betul-betul mengalami ke dewan-dewan itu pasti pernah diajak ke psikiater, termasuk ponaan tiang. Pernah dong? Pernah ponaan tiang. Kalau tiang enggak. Kalau tiang mengalami ini instingnya nih jadi berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian roh-roh suci ini bertantangan. Makanya dumon di kamar suci tiang ini banyak sekali yang tiang sungsung, karena setiap tiang meditasi selalu ada yang hadir. Nah, niki beliau hadir, roh-roh suci niki hadir, karena kita ada di satu badan dua sosok. Niki kalau orang ke dewan-dewan, jadi energi dewa niki yang masuk, kemudian atma sang jiwa kita niki digeser oleh beliau. Jadi murni adalah kekuatan niki. Makanya kalau orang dewan-dewan kadang kosong dia. Ketika kosong, roh lain memasuki di sana, nanti dia sering ngawur. Nah, niki yang bahayanya. Niki yang betul-betul disebut dengan kedewan-dewan. Memang perilakunya niki kadang aneh-aneh, tetapi ada satu hal niki yang dapat dijadikan pegangan. Kalau orang kedewan-dewan niki terkadang dia tahu masa depan. Jadi apa yang dia bicarakan itu tepat. Nah, itu perlu dipercaya. Padahal orang itu tidak pernah tahu sebelum kita. Jadi bagaimana kehidupan kita dia tahu. Nah, niki yang orang yang betul-betul ke dewan-dewan. Jadi terkadang dia karena kekuatan yang dimiliki orang tersebut itu adalah kekuatan dewa sendiri yang masuk.
atau ide betara, makanya dia bisa memiliki kemampuan itu. Nanti setelah hilang kekuatan ini, dia akan kembali menjadi manusia normal. Makanya orang ke dewan-dewan itu ada batas waktu. Paling mekelu atau paling lambat nih ke 3 bulan biasanya pasti sudah mengikis dia. Gitu. Nah ini ke ciri-cirinya kalau orang yang betul-betul mengalami ke dewan-dewan. Biar tidak salah nanti kalau dari segi perilaku niki yang bukan ke dewan-dewan asli, ngawur bicaranya niki ngawur. Ampun dipercaya niki ke dewan-dewan. Ngawur. Bodoh cara bodoh saja pun niki ngawur niki bukan ke dewan-dewan niki. Kalau seperti kemarin yang upload nih ke Pak Mahdi Wiranata, apa yang dia bicarakan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Itu. Nah, kinten Pak Ari kalau dumun, kalau tiang sendiri, kalau disuruh puasa dia jalani puasa. Kemudian serasa nih ke seluruh lingkungan di sekitar kita nih ke serasa semua hidup dan nih kayak angin ngomong asanang kayak tumbuh-tumbuhan ngomong, makanya sering bingung, termasuk istri tiang nih kan pernah mengalami sampai istri tiang mau tolong bawa saya ke psikiater, rasanya saya gila ini gitu. Karena tiang pernah duluan mengalami, jadi tidaklah panik gitu. Tiang tidak panik. Nah 3 bulan ini hilang. 3 bulan hilang. Jadi ketika ada di fase nih ke dewan-dewan itu, di sana tidak boleh sekali pikiran kosong. Karena di saat pikiran kosong nanti takutnya roh lain ini masuk. Di saat roh lain masuk, apalagi roh-roh yang kurang baik, nah niki dah kadang-kadang bicaranya niki ngawur, bahkan disuruh membunuh, bahkan disuruh bunuh diri, nah niki dah. Nah goncangan niki yang mengakibatkan orang yang ke dewan-dewan itu tidak stabil, karena wadah kita niki dipinjam oleh indera betara susunan niki. Jadi beliau kapanpun bisa masuk karena tubuh kita ini kan 9 lubang. 9 lubang atau 9 pintu nih bukan dari sana tempatnya beliau masuk. Kalau nida betara ataupun para dewa nih masuk lewat ubun-ubun. Sebetulnya ada 11 lubang pintu dalam tubuh kita nih ke. Nah, ke dia masuk. Makanya gampang kalau roh-roh halus nih ke masuk ke tubuh kita nih ke gampang. Lewat 9 pintu nih ke. Dia bisa masuk karena roh-roh halus nih ke kan dia itu prana, atau boleh dikatakan orang tua dulu mengatakan meraga angin, kita makanya angin orang celep ya. Kalau dewa niku meraga surya, nah niku bedanya. Yening roh masih dalam keadaan roh halus ataupun roh-roh suci yang bukan ke tingkatannya dewa, ke istilahnya meraga angin. Yening dewa, karena dewa ini adalah sinar, makanya disebutkan oleh tetua kita dulu, nah ide sampun meraga surya, nah surya ini ke sinar. Kita
ini yang dewati atau para leluhur kita sani sampun meraga atma roh nika kan dikatakan nak ide yang kompiang sampun meraga angin gitu. Angin orang. Makanya kalau beliau mau masuk ke tubuh kita itu gampang sekali. Karena kita memiliki 9 lubang, 9 pintu. Tapi kalau rajin meditasi, sembahyang rajin, kemudian meditasi, atau apalagi yang sudah belajar keilmuan, kebatinan lubangnya sudah mulai tertutup rapat.